Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memang beliau makhluk yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Limited edition, tidak ada lagi nabi seperti Nabi Muhammad, rasul seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak langsung Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika di perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, Nabi diajak oleh malaikat Jibril untuk mengunjungi suatu tempat, suatu daerah yang mana tempat tersebut belum diinjak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tempat tersebut ialah Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah ketika Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi lewati. Sayyidina Jibril alaihi salam berkata kepada Habibuna Muhammad, "Ya Rasulullah, di tempat inilah Anda akan kembali ke Hadratullah. Di tempat inilah, ke tempat inilah Anda akan hijrah." Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam diajak oleh Sayyidina Jibril untuk mengunjungi suatu pohon, yang mana dalam pohon tersebut, di bawah pohon tersebut pernah didiami oleh Sayyidina Musa alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik untuk ambil keberkahan daripada Sayyidina Musa alaihi salam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sumber keberkahan, manusia yang paling berkah, tapi Allah didik Rasulullah untuk mengambil keberkahan daripada Sayyidina Musa alaihi salam, yang mana mengambil keberkahan tersebut ialah salah satu daripada ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita diperintahkan untuk ziarah kepada orang-orang soleh, entah itu masih hidup ataupun sudah wafat. Jelas ajaran tersebut ialah ajaran mulia, tuntunan yang mulia, tuntunan yang dianjurkan oleh agama, tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibadallah, saya tidak panjang-panjang ya, kita ambil ringkasnya saja kondisi waktu. Ibadallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Masjidil Aqsa, Allah pertemukan dengan arwah para anbiya, para mursalin. Dikumpulkan arwah para anbiya wal mursalin, dipertemukan dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga dikumandangkan al-adzan wal iqamah. Adzan wal iqamah dikumandangkan seraya para anbiya, para mursalin berkumpul di Masjidil Aqsa, termasuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, kepada Sayyidina Jibril untuk memajukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai imam, sebagai imam daripada anbiya, sebagai imam daripada mursalin. Kama qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, ya imam ar-rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi.
Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh ya Rasulullah khudh. Ibadallah, setelah Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa melewati langit demi langit hingga langit ketujuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam hingga Sidratul Muntaha. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Sayyidina Jibril berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, cukup sampai di sini. Perjalanan saya menemani Anda. Rasul berkata, ya Jibril, apakah dalam keadaan seperti ini seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Apakah keadaan seperti ini seorang sahabat meninggalkan sahabatnya? Sayyidina Jibril berkata, ya Rasulullah, sekarang di tempat ini tidak ada batasan. Anda akan masuk ke tempat yang mana tidak ada makhluk yang pernah masuk ke tempat itu. Entah ia nabi, entah ia rasul, entah ia malaikat, tidak akan pernah atau tidak terpijak tempat tersebut oleh seluruh makhluk Allah. Yang diperkenankan hanya engkau ya Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam hingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam masuk untuk bertemu langsung dengan Hadratullah, bertemu langsung dengan Hadratullah. Yang istimewa dari peristiwa tersebut, ketika Nabi Musa hendak munajat di lembah yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mencopot sandalnya, untuk mencopot sandalnya. Tapi Hadratullah ketika memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bertemu dengan Hadratullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada Habibuna Muhammad untuk mencopot sandalnya. Sehingga para ulama berkata dalam peristiwa tersebut, ba'dul ulama berkata, ala ra'si hadzal qauni na'lu Muhammadin, ala ra'si hadzal qauni na'lu Muhammadin, di atas kepala alam semesta dipijak oleh sendal daripada Habibuna Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, dipijak oleh sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menjadi dilalah pertanda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah makhluk Allah yang paling dicintai, yang paling dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Bentar lagi ya. Kesimpulannya, apa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperintahkan untuk sholat. Nabi diperintahkan untuk sholat beserta kepada umat-umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka untuk itu kepada hadirinul hadirat, kita jaga, kita didik anak-anak kita, keluarga kita, sanak famili kita untuk senantiasa menjalankan sholat 5 waktu sebagai tanda kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, wa min asbabi su'il khatimah at-tahawun bis shalah. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, daripada sebab-sebab su'ul khatimah seseorang di mana ia meninggalkan atau menganggap enteng daripada sholat 5 waktu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat ialah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang yang mendirikan sholat, niscaya dia telah mendirikan agamanya. Dan siapa orang yang meninggalkan sholat, dia orang telah merobohkan agamanya. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur kepada orang tua kita, tuan-tuan guru kita, untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kampung kita, Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga negeri kita dari wabah, penyakit, corona, virus-virus yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita berkat bulan Allah Subhanahu wa taala, berkat bulan Rajab, bulan yang diisnadkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat peristiwa Isra wal Mi'raj Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Yang belum punya jodoh Allah gampangkan. Yang belum punya jodoh Allah gampangkan. Yang sudah punya jodoh Allah tetapkan hubungannya untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam واحفظنا من الآثام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والهموم والطاعون والقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.